Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bangga Kudus. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini saya sudah mempunyai narasumber, yaitu adalah kolektor keris muda. Sebelum kita memasuki dan siapa dia, ini dia Viti untuk Anda. Pusaka yang benar-benar asli dibuat dari seorang empu itu khodamnya itu terlahir, bukan tercipta, bukan diisi, tapi terlahir. Ya, itu dia pemirsa Viti yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Dan untuk lebih mengenal lebih jauh, ini dia, kita perkenalkan dengan Mas Raden Mas Arsyaf Sigit. Benar ya Mas? Ya, benar sekali. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik. Mas. Saya panggilnya Mas Arsyaf atau Mas Sigit ini? Mas Sigit saja. Mas Sigit, oke. Okay. Mas Sigit ini identik pemirsa dengan kolektor benda-benda pusaka. Biasanya kalau misalkan benda-benda pusaka itu kan identik dengan orang yang tua-tua Mas. Ini kenapa kok sudah muda sudah tertarik dengan benda-benda pusaka Mas? Kalau saya pribadi memang dari orang-orang sekitar mengatakan seperti itu. Mas kok kumpulnya kok sama orang-orang tua-tua. Memang dulu tuh saya nggak begitu tertarik dengan pusaka, cuman saya tertariknya di seni dalam suatu benda. Seninya kita lihat kan di beberapa keris ada beberapa bentuk juga, macam-macam bentuknya. Nah, saya mulai tertariknya waktu kecil itu melihat setiap bentuk dari keris tersebut. Itulah yang membuat saya dari kecil kayak melihat keris itu kayak benda mainan waktu kecil, belum tahu apa-apa. Kemudian ketika sudah dewasa, saya mulai belajar dan bertanya kepada orang tua saya, ini sebenarnya apa, senjata apa, mengapa kok nggak digunakan untuk mengiris sayur atau buah gitu atau ya? bumbu-bumbu dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari kecil sampai sekarang sudah punya sekali tentunya benda pusaka. Kira-kira apa saja Mas? Kalau untuk benda pusaka itu banyak sekali, bahkan ribuan ada di gudang pusaka. Ada yang keris, tombak, mata anak panah, gitu. Kemudian katga, kudi, masih banyak lagi. Jenisnya banyak, Pak. Nah, ini kan mungkin ada beberapa yang sudah dibawa ke studio ini Mas. Mungkin bisa dijelaskan biar pemirsa ini tahu apa namanya mungkin dan juga mungkin fungsinya seperti apa seperti itu, Mas. Kalau untuk ini saya bawa beberapa pusaka sebagai contoh. Ini adalah keris Kamardikan ya. Keris Kamardikan itu keris pusaka yang dibuat setelah era kemerdekaan. Dan ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Nah, mungkin untuk orang-orang yang baru mengenal keris, tentunya belum paham nama-nama warangka. Keris kan ada beberapa jenis warangka. Ini saya bawa 3 sampel. Yang ini disebut dengan sandang walikat. Sandang walikat ini digunakan untuk pusaka yang sering dibawa-bawa pergi. Jadi lebih praktis dan lebih mudah untuk dibawa. Dan biasanya sandang walikat itu digunakan pula untuk pusaka yang tua, yang sangat tua sekali atau sepuh orang mengatakannya. Kemudian seperti ini disebut juga dengan warangka Gayaman. Ini Gayaman Surakarta. Dan ini Ladrang Surakarta. Ini ada maksudnya tersendiri. Kalau Gayaman Surakarta ini digunakan untuk acara resmi. Acara resmi saja. Kalau Ladrang Surakarta ini hanya digunakan untuk di rumah atau pusaka-pusaka yang memang disenengkerkan atau diistimewakan seperti itu. Nah, ini sebelahnya apa ini Mas? Kalau yang sebelah sini adalah macam-macam jimatan atau yang disebut dengan pusaka Semar seperti ini.
Dan kalau untuk membahas pusaka Semar, jenisnya banyak sekali. Banyak ya? Bahkan ada nama-namanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Mas Sigit ini mulai mengenalnya mungkin dari keluarga yang mempunyai benda-benda seperti ini ataukah dari mana, Mas? Kalau dari keluarga sendiri memang basicnya berkaitan dengan warisan budaya seperti pusaka-pusaka, senjata-senjata perang di zaman dulu. Itu ada nilai filosofinya, ada sejarah-sejarahnya. Dan itu diceritakan turun-temurun, bahkan dari waktu saya kecil pun sudah diceritakan sejarah-sejarahnya. Seperti itu. Nah, dari berbagai banyak benda pusaka tentunya Mas Sigit ini memiliki benda pusaka yang paling disayangi. Kira-kira benda itu apa, Mas? Kalau untuk yang paling disayangi ini adalah koleksi pusaka pertama saya. Dan pendok merah ini mengartikan adalah pusaka yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Oh gitu. Jadi tidak boleh setiap orang biasa menggunakan keris dengan pendok merah. Ketika asal-asalan dibawa, takutnya nanti ada kayak efek tidak baik secara kumpul dengan orang-orang yang paham tentang keris nanti dibully, atau mungkin secara esoteri atau secara gaib atau secara batinnya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira misalkan kita membahas keris ya, Mas. Keris ini kan juga mungkin kata orang, saya juga tidak tahu nih. Kata orang mungkin ada yang namanya keris ini memiliki suatu kekuatan. Nah, kira-kira itu benar apa tidak, Mas? Kalau untuk kekuatan keris itu bisa dilihat dari pamornya. Oh gitu. Jadi setiap keris itu ada pamornya sendiri-sendiri. Pamor itu seperti ini. Anda bisa lihat di sini ada guratan-guratan motif. Nah, guratan-guratan motif ini disebut dengan pamor, dan pamor sendiri itu ada ribuan jenis namanya. Gitu. Kayak ini mungkin dengan saya sebentar, Mas, guratan yang dimaksud mungkin ke kamera aja biar lebih jelas. Ini ya, Mas ya? Iya. Motif-motif seperti itu. Itu berarti setiap keris mempunyai guratan yang berbeda-beda, Mas? Iya, betul sekali. Memiliki guratan yang berbeda-beda, memiliki fungsi dari tuahnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi misalnya orang memiliki harapan untuk memiliki pusaka tuahnya pengasihan, itu guratannya cenderung kayak bulat-bulat. Bulat-bulat baik untuk banyu, udan, mas, itu ada banyak nama. Dan kalau untuk perlindungan, biasanya orang memilih untuk mencari pamor yang agak tegak pamornya. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari pengalaman Mas Sigit sendiri, benda-benda pusaka atau keris yang dimiliki ini pernah dipinjamkan ke temannya ataupun dalam acara-acara tertentu mungkin seperti itu, Mas? Untuk dipinjamkan, ya saya pernah ada satu kisah. Dulu pernah saya memiliki pusaka yang sangat unik sekali, dipinjam oleh klien saya. Dan beliau itu mengalami permasalahan di rumah tangga. Sudah crash rumah tangganya, persidangan sampai sidang kelima. Kemudian beliau sangat frustasi sekali. Dan waktu itu saya memiliki satu pusaka yang menurut saya cocok dengan beliau. Dalam arti menyatukan hubungan, yaitu pusaka Semar. Waktu itu tak pinjamkan pada beliau. Ini Pak, bahwa pusaka ini insya Allah nanti bisa membantu dalam permasalahan Bapak. Dalam waktu 1 minggu sebelum persidangan, itu istrinya mendadak berubah sikap. Itu saya uniknya di situ. Saya cuma menyarankan untuk beliau membawa pusaka tersebut, dan beliau sangat menyukainya. Beliau sangat menerima dengan lapang dada, sebagaimana dia itu kayak mendapatkan alat, kayak mendapatkan kunci untuk permasalahannya. Dia termotivasi, tersemangat, dan hal tersebut yang membuka peluang dia, entah itu baik sifatnya mendadak berubah menjadi romantis, sifatnya mendadak berubah menjadi kayak sayang keluarga, yang membuat istrinya dia semakin nyaman. Kayak tersugesti dengan apa yang ada di pusaka tersebut. Nah, dari pengalaman Mas Sigit ini, kira-kira Mas Sigit ini juga membuka konsultasi atau seperti apa, Mas? Iya, saya juga membuka konsultasi bagi siapa yang memiliki pusaka, pengen tahu fungsi tuah dari pamornya bagaimana, kemudian penjamasan, atau bahkan pembuatan keris sendiri. Seperti itu. Terkait dari pengalaman Mas Sigit tadi ini, kira-kira Mas Sigit membuka konsultasi, caranya bagaimana ya, Mas? Kalau untuk konsultasi, bisa kunjungi di website resmi saya di Kolektor Keris. Di situ nanti tercantum nomor WA, juga nomor pribadi saya. Silakan
langsung saja konsultasikan apa yang ingin disampaikan di nomor tersebut. Oke. Nah, nanti berarti kira-kira untuk kerisnya itu bisa dimaharkan seperti itu ya Mas ya? Iya, bisa sekali. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke keris Mas. Kalau orang awam seperti saya, taunya itu keris itu dibuat sama empu. Nah, gitu. Nah, kira-kira apakah keris-keris ini juga dibuat empunya atau hanya orang-orang tertentu yang mungkin buat keris-kerisan seperti itu Mas? Oke, kalau keris sendiri itu kan dibagi berbagai jenis. Ya. Keris garap bagus, keris garap standar, kemudian keris garap kasar. Keris garap kasar ini paling banyak sekali dijumpai di masyarakat. Dan orang mengatakan itu keris yang hanya sekedar digunakan untuk aksesoris. Hanya digunakan untuk pajangan saja. Dalam pembuatannya itu mungkin seorang pengrajin, ya bukan empu, kalau keris garap kasar itu disebutkan pengrajin. Itu dalam sehari bisa membuat ratusan sampai bahkan ribuan. Oh, gitu. Tapi kalau untuk garap halus itu jangka waktu pembuatannya 1 hari mungkin bisa membuat 1 saja. Tapi kalau yang benar-benar empu itu bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan empu sendiri yang disebut dengan empu itu ada 2 jenis juga. Empu yang masih menggunakan tata cara pembuatan pada zaman dahulu, menggunakan ubo rampe, ritual, laku tirakat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah empu yang hanya membuat dari segi keindahan, mengutamakan estetikanya saja, karena di perkembangan zaman di era sekarang seperti itu. Oke, nah kira-kira tadi kan Mas Sigit juga membahas tentang Semar Mesem ya Mas. Iya. Kira-kira ini kalau misalkan bisa dijelaskan sedikit sih Mas tentang Semar Mesem itu seperti apa gitu Mas? Kalau untuk Semar Mesem, Semar Mesem itu tokoh Semar dulu itu sangat digandrungi pada era di mana masyarakat Nusantara masih menganut agama Siwa Buddha. Dan tokoh Semar itu adalah tokoh yang dipercaya membawa kerukunan kedamaian pada era tersebut. Padahal sejatinya tokoh Semar itu hanya di dalam cerita-cerita yang turun-temurun. Pada era tersebut tidak ada sama sekali masyarakat yang pernah melihat tokoh Semar. Hanya diceritakan turun-temurun dari era ke era. Dan cerita yang luar biasa tersebut membuat orang meyakini kalau dia memiliki pusaka Semar, kalau dia menyimpan pusaka Semar, dia akan mewarisi kemampuan dari apa yang diceritakan masyarakat. Baik, orang-orang akan menceritakan tokoh Semar itu tokoh yang walas asih, pengayom, kemudian senyumnya itu membawa orang tertarik kepada beliau. Nah, hal-hal itulah yang membuat orang ingin mewarisi karismatik dari beliau dengan menyimpan pusakanya. Oke, nah kira-kira kalau misalkan kita bicara sekarang kan mungkin era digital ya Mas ya, banyak sekali orang-orang yang menawarkan benda-benda pusaka seperti keris, Semar Mesem seperti itu. Nah, kira-kira ini kan juga pastinya ada barang KW-nya. Nah, bagaimana sih Mas untuk mengetahui ini barang palsu dan ini barang asli seperti itu Mas? Oke, untuk asli palsunya kan gini Pak, ada orang yang mencari pusaka Semar dibutuhkan tuahnya atau dibutuhkan tua. Kadang ada orang yang mencari pusaka karena ingin pusaka Semar maksud saya, ingin mengharapkan hajatnya berhasil mendapatkan wanita karena dia kesulitan mendapatkan wanita yang dia incar, dia mencari pusaka Semar untuk solusi terakhirnya atau jalan buntu untuk dia. Dia mencari yang kuat untuk berhasil atas hajatnya. Kalau tidak bisa merasakannya atau dia tidak bisa membuktikannya, dia anggap palsu. Nah, hal ini tidak bisa dibenarkan karena yang namanya berhasil tidaknya itu yang namanya sarana hanyalah alat kan. Jadi kembali lagi kepada yang di atas. Kalau yang di atas memberikan jalan, apapun hajat kita pasti mungkin akan dikabulkan dengan mudah. Kemudian untuk yang tua, kalau Anda mencari pusaka Semar asli karena tua, mungkin Anda akan mendapatkannya. Karena untuk membedakan tua antara dan muda itu mudah sekali, dari segi fisiknya itu bisa terlihat. Oh gitu ya. Oke. Nah kira-kira biar pemirsa yang ada di rumah ini misalkan mau mencari benda-benda pusaka misalkan keris ataupun yang lainnya, biar tidak terjerumus sama barang-barang yang KW, kira-kira boleh berkonsultasi dengan Mas Sigit? Oh iya. Untuk konsultasi boleh, dan perlu saya tekankan sekali lagi, kalau Anda mencari pusaka yang tua, itu otomatis pasti akan memiliki energi spiritual yang mungkin bisa sesuai dengan
hajat dari orang-orang tersebut. Karena kan pusaka tua itu melalui perjalanan waktu yang panjang. Panjang ya. Kemudian ada pula pusaka yang hilang, mungkin dari peperangan di zaman dahulu, hilang di alam, kemudian dirawat di alam gaib atau lain sebagainya. Kemudian selang beberapa tahun atau ratus tahun muncul kembali, ditemukan oleh seseorang. Ada pula pusaka warisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, itu dengan kata lain kan pusaka tersebut memang sudah melalui perjalanan waktu spiritual yang panjang. Nah, oleh karenanya saya lebih menyarankan kalau mencari pusaka semar atau keris yang ada energi spiritualnya atau sesuai dengan hajat Anda, hajat-hajat orang-orang tertentu, saya sarankan untuk mencari pusaka yang tua. Boleh mencari pusaka yang baru dengan catatan sesuaikan dengan weton. Jangan sampai mencari pusaka yang baru kemudian karena terburu-buru dia malah mendapatkan pusaka yang STW atau kamardikan garap kasar tersebut. Gitu. Baik. Nah, ini saran kepada pemirsa yang ada di rumah, kira-kira kalau misalkan ingin berkonsultasi dengan Mas Sigit lagi, bisa diulangi lagi Mas, dihubungi di mana ataupun bagaimana caranya seperti itu. Kalau untuk konsultasi silakan bisa kunjungi www.kolektorkeris atau bisa kunjungi di kerissemar.com. Nah, di website tersebut ada kontak dari nomor saya, baik asisten saya di situ ada, langsung saja bisa menghubunginya jika Anda membutuhkan solusi dari permasalahan-permasalahan Anda. Baik. Ya, itu dia pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Bangga Kudus, dan terus saksikan program Bangga Kudus hanya di Simpang 5 TV. Saya Imam Budi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 5.